Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kornasta Dewi, NIM 710141814 dari Pendidikan Ekonomi Koperasi B 2018. Di sini saya mendeskripsikan tentang rencana usaha saya yang berjudul Kerajinan Tas Karung Goni. Seperti yang kita lihat bahwa negara kita Indonesia termasuk penghasil sampah yang paling banyak. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019 telah menyatakan bahwa Indonesia sedang masa darurat sampah plastik. Pada kenyataannya, sampah plastik menjadi masalah krusial. Hampir semua masyarakat Indonesia menggunakan kantong plastik dipakai setiap harinya. Dari 50% kantong plastik yang sudah dibuang, hanya 5% saja yang didaur ulang. Indonesia dapat menghasilkan 7,2 ton sampah plastik per tahun, terekam oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di pertengahan tahun 2019. Dari situlah saya ingin menciptakan tas yang multifungsi dengan bahan ramah lingkungan, dengan memanfaatkan keberadaan karung goni untuk dijadikan sebuah produk tas yang bisa digunakan untuk keseharian. Karena zaman sekarang ini juga dunia fashion menjadi perhatian utama bagi semua kalangan masyarakat, dari yang muda hingga tua. Salah satunya yaitu tas. Dengan begitu, tas merupakan peluang usaha yang bagus, apalagi dengan kualitas tahan lama, tidak membosankan, unik, dan lucu. Bahan utama yang digunakan adalah karung goni yang sudah tidak dapat digunakan atau tidak dipakai lagi, atau bahkan bisa dengan karung goni yang masih baru. Karung goni merupakan pembungkus yang terbuat dari bahan alami. Goni terbuat dari bahan serat alami. Beberapa serat yang dapat digunakan untuk membuat karung goni antara lain serat rosella atau hibiscus dahiva, serat knaf atau hibiscus cannabiscus, serat jute, Quercus capsularis, dan serat ramai. Bahan serat tersebut merupakan bahan organik yang tidak mengganggu lingkungan, mudah menyerap air, dan mempertahankan kelembapan. Tujuan dan manfaat dibentuknya usaha ini yang pertama, menciptakan tas yang modern, lucu, harga terjangkau, dan ramah lingkungan. Yang kedua, melakukan kegiatan usaha kerajinan tangan dengan memanfaatkan karung goni sebagai bahan utama. Yang ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan. Dan yang keempat, yang terakhir, mendapatkan penghasilan dari menjual tas berbahan karung goni. Profil usaha tas karung goni. Tas karung goni yang diyakini tidak akan kalah dengan produk toko-toko besar, tetapi dengan tetap peduli lingkungan. Bisnis ini mengacu pada bisnis sosial dan banyak diperhatikan oleh konsumen. Dengan desain yang unik dan juga modern, dan tetap menjaga lingkungan agar terhindar dari produksi plastik yang berlebihan. Hal ini membuat bisnis tas karung goni tersebut sangat cocok dengan program pemerintah untuk menggalakkan anti pemakaian plastik, agar perusahaan retail mulai dapat mengurangi produksi plastik dengan mulai menjual tote bag yang diproduksi dari karung goni. Konsep usaha tas karung goni yang kami tawarkan adalah dengan pelayanan online, yang mana dalam usaha ini menggunakan teknologi situs belanja untuk dapat mengakses produk yang kami tawarkan. Karena sistem online mudah dalam penggunaannya, tidak perlu menyewa tempat, hanya dengan mengunggah foto dan promosi, para konsumen bisa melihat langsung produk yang kami tawarkan. Serta kami juga akan memproduksi stok barang agar pembeli tidak menunggu lama. Analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Kekuatan yang dimiliki produk ini adalah tahan lama karena tidak mudah robek, dan mempunyai keunikan tersendiri karena produk ini terbuat dari karung goni. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dari produk ini adalah bahan baku yang dibuat untuk membuat tas ini sangat sulit dicari. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Banyak orang yang menyukai pernak-pernik tas karung goni. Yang keempat ada threat atau ancaman. Ancaman yang mungkin terjadi dalam usaha ini adalah banyaknya produk yang sejenis yang diproduksi pesaing yang berbahan dasar kain, sehingga harganya lebih murah daripada produk ini. Target konsumen tas karung goni ini adalah para wanita dari yang muda hingga tua. Dari sisi kualitas dan harga, produk yang ditujukan yaitu segmen pasar menengah ke bawah dengan harga mulai 25.000.
Strategi yang digunakan yaitu karena sekarang sudah serba modern, rencana pemasaran yang akan digunakan untuk promosi dan lapak usaha atas karung goni ini menggunakan sosial media Shopee, Instagram, Tokopedia, Bukalapak, dan marketplace lain-lainnya. Pada aspek produksi, dalam satu hari bisa memproduksi 15 unit, sehingga pada satu bulan bisa memproduksi 375 unit. Alat-alat produksi yang digunakan membuat tas karung goni, yang pertama ada gunting, meteran, meja potong. Seperti yang kita lihat bahwa harga-harganya yaitu gunting 10.000, meteran 3.000, meja potong 300.000, dengan jumlah total semuanya 323.000. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat tas karung goni, yang pertama ada karung goni, benang, dan pernak-pernik. Yang kita lihat harganya karung goni sendiri 25.000, benang 2.000, pernak-pernik 3.000 per lusin, dan jumlah total semuanya 154.000. Pada aspek keuangan, kebutuhan modal yang dibutuhkan per bulan, usaha ini didirikan dengan modal sendiri dari dua modal, yaitu modal tetap dan modal kerja. Yang pertama ada modal kerja, yang seperti yang kita lihat ada bahan, biaya tenaga kerja, dan BOP atau biaya overhead pabrik. Bahan dengan jumlah 3.850.000, biaya tenaga kerja 937.500.000, biaya telepon 20.000, biaya listrik 20.000, biaya transportasi 50.000, jumlah BOP 90.000. Jumlah modal kerja yaitu 4.877.500 rupiah. Yang kedua ada modal tetap peralatan dengan jumlah 323.000. Dan yang ketiga ada total kebutuhan modal kerja ditambah modal tetap yang jumlahnya 5.200.500 rupiah. Lalu ada kebutuhan biaya yang diperlukan. Yang pertama ada biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, yang ketiga ada BOP, dan yang keempat ada akumulasi penyusutan yang dijumlahkan berjumlah 4.880.000 rupiah. Yang selanjutnya ada penetapan harga jual tas. Bahan baku yang diperlukan yaitu sejumlah 4.877.500 rupiah, dan gaji 937.500 rupiah, dan BOP 90.000 yang jumlahnya 5.905.000 rupiah. Maka penetapan harga jual tas 5.905.000 rupiah dibagi dengan jumlah produksi setiap bulannya 375 unit sama dengan 15.746.000, lalu dikalikan 30% menjadi 4.723 rupiah, lalu dijumlahkan menjadi 20.469 rupiah, dan dibulatkan menjadi 20.500. Selanjutnya yang terakhir ada estimasi keuntungan. Yang pertama ada perkiraan hasil penjualan tas. Per tas yang harganya 20.500 dikalikan 15, maka jumlahnya 307.500 dikalikan 25 menjadi 7.687.500 rupiah. Perkiraan laba rugi hasil penjualan 7.687.500 rupiah dengan bahan biaya tenaga kerja dan beban penyusutan seperti yang kita lihat, ditambah lalu hasil penjualan dikurangi beban-beban, dan labanya menghasilkan 2.897.500 rupiah. Analisis keuntungan 2.897.500 rupiah dikalikan 100% sama dengan 55%, lalu yang didapatkan yaitu 5.200.000
Rp1.500. Sekian dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf. Semoga video ini dapat menginovasi. Saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.